Formasi 5 back identik dengan bermain bertahan. Lalu bagaimana 5 back Inter bisa bermain menyerang? Temukan semua jawabannya di video ini. Untuk mempermudah pemahaman video ini, pemain yang mengisi posisi 5 back Inter harus diketahui. 3 back tengah rutin diisi Darmian, Acerbi, dan Bastoni. Sementara 2 wingback biasanya ditempati Dumfries dan Di Marco. Nama-nama tersebut juga yang akan digunakan dalam video ini. Oke, sekarang kita mulai pembahasannya. Solusi praktis bermain bertahan adalah formasi 5 back. Maka banyak pelatih mengonversi formasi ke 5 back saat berniat main lebih bertahan. Misalnya saat Solskjaer mengubah formasi MU dari 4 back ke 5 back saat lawan PSG di musim 2020-2021. Itu dilakukan karena ingin MU bermain lebih bertahan. Contoh lain yang paling terkemuka adalah Mourinho dan Simeone. Keduanya main dengan 5 back dan membuat formasi tersebut sebagai formasi normal mereka. Bahkan pertahanan 5 back mereka sering disebut dengan parkir bus. Lalu bagaimana formasi 5 back Inter tidak sedefensif Mourinho, Simeone, atau tim dengan 5 back lainnya? Pertama, karena model pressing yang digunakan. Mourinho dan Simeone menerapkan low block saat bertahan. Ketika lawan mulai kuasai bola, mereka merapatkan pemain ke belakang dan menutup semua ruang di pertahanan. Contohnya seperti yang Atletico tunjukkan di cuplikan ini. Saat build up dilakukan, lawan dibiarkan leluasa membawa bola ke lini tengah. Pressing minim dilakukan di lini tengah sehingga 5 back langsung terbentuk di pertahanan. Nah, Inter tidak lakukan itu. Inzaghi condong lakukan middle block sehingga pressing dimulai dari tengah lapangan. Mereka akan intens menekan lawan mulai dari area tengah. Pilihan ini membuat 1 dari 5 back akan main ke tengah. Itu dilakukan karena 3 gelandang saja tidak cukup untuk berikan tekanan optimal, sehingga 1 pemain tambahan dibutuhkan. Biasanya salah satu wingback atau back tengah kanan atau kiri yang maju. Di banyak video saya sebut pola ini dengan formula 4-1, sebab 4 back tetap di pertahanan sementara 1 back mempressing ke lini tengah. Misalnya saat Inter lawan Milan di semifinal UCL, Darmian mempressing Diaz ke lini tengah sehingga hanya 4 back yang tersisa di belakang. Otomatis ini membuat Inter menjadi tim yang lebih ofensif. Sebab saat pressing tim lebih tinggi, serangan mereka pun lebih banyak. Pressing yang intens membuat tim lebih banyak kuasai bola, sehingga serangan pun bisa lebih banyak dilakukan. Kedua, majunya back tengah saat menyerang. Saat menyerang, Mourinho dan Simeone menyegel 3 back tengah tetap di belakang. Mereka hanya aktif membantu build up dan tidak sama sekali maju ke pertahanan lawan. Contohnya saat Tottenham sudah mengurung Liverpool di pertahanannya sendiri. Back tengah kanan dan kiri tetap di belakang tidak ikut maju. Nah, Inzaghi memainkan pola yang berbeda. 1 dari back tengah bisa maju sampai kotak penalti sebagai variasi serangan. Biasanya itu dilakukan oleh Bastoni di sisi kiri. Ia akan maju ke pertahanan lawan dan jadi opsi kedua di sisi tersebut. Lalu mengapa hanya Bastoni saja tidak juga Darmian? Untuk sisi kanan, peran tersebut sudah ditunaikan oleh Barella. Barella banyak melebar dan saling bahu-membahu bersama Dumfries untuk menyisir di sisi kanan, sehingga majunya Darmian tidak diperlukan di sisi tersebut. Itu seperti yang terjadi ketika lawan Roma. Barella melebar ke sisi kanan ikut mengeksploitasi sisi lapangan. Ini membuat eksploitasi sisi lapangan Inter lebih ofensif dibanding tim dengan 5 back lainnya. Karena saat tim lain hanya mengeksploitasi sisi lapangan dengan wingback, Inter punya tambahan pemain. Formula 4-1 tidak hanya dilakukan saat bertahan tapi juga saat build up. Saat Dumfries di belakang, Di Marco akan maju ke depan. Hal sebaliknya pun berlaku. Maka kalau dikalkulasikan 4 back akan di belakang dan 1 back maju ke depan.
Ini persis seperti saat bertahan. Dengan pola ini, serangan cepat dan melebar Inter bisa terjadi. Wingback yang di belakang mengumpan ke penyerang di depan, lalu bola dilebarkan ke wingback lain yang maju ke depan. Jadi majunya wingback ini tidak selalu dengan terus-menerus lari dari belakang ke depan. Tapi dalam beberapa situasi mereka diposisikan lebih maju sehingga bisa tersedia saat serangan dilakukan. Itu saja pembahasan di video ini. Sampai jumpa lagi di video yang lain.